Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya dan katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu kemudian berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah padanya, pasangkanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung, yang sedang berada di ladang, ketika pulang dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian serta tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara pada dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa malah menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya padanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Romo, Bruder,
Brother, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Apa kabar? Baik ya. Secara khusus saya mau mengucapkan selamat datang kepada mungkin ada ya yang baru saja pulang dari perantauan ke Jogja, datang kembali, welcome to Jogja. Selamat datang, selamat menikmati Jogja yang hari-hari ini tuh panas gitu. Panas sekali, rasanya tuh matahari kayak ada di atas kepala kita semua. Panas dan hujan tuh kayak baru sehari kemarin. Dan ngomong-ngomong soal matahari dan panas, saya punya satu pertanyaan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mungkin Romo Fajar juga bisa menjawab. Kenapa matahari itu panas? Ada yang bisa jawab? Diem semua? Iya, wajar diem. Kenapa matahari itu panas? Karena kalau dingin itu namanya mata air. Bapak-bapak sekali, receh sekali jokesnya. Jokes bapak-bapak dan receh. Dan memang sengaja saya memberikan jokes ini atau pertanyaan ini untuk mengingatkan kepada kita kalau hari ini gereja mengundang kita bersama-sama bersukacita, bergembira, mungkin ada sedikit tertawa. Di hari Minggu sukacita. Letare ini warna pink-pink itu menunjukkan betapa gereja itu mengundang kita sebagai umatnya untuk bersukacita. Kita bersukacita karena sebentar lagi akan Paskah ya. Kita akan Paskah, selesai sudah masa berpantang dan berpuasa. Tapi lebih dari itu, kita bersukacita karena kita diingatkan telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita bersukacita, berbahagia, bergembira. Seperti kalau kita ngedengerin mungkin jokes bapak-bapak di TikTok, di Twitter, dan yang garing tapi ya ujung-ujungnya bikin kita ketawa. Dan ngomongin atau bicara soal bapak-bapak, gereja juga hari ini mengundang kita untuk merenungkan apa artinya menjadi seorang atau sosok seperti bapak-bapak. Bukan bapak-bapak yang ngejokes receh, tetapi bapak yang mengasihani dan luar biasa mencintai kita anak-anaknya. Bridgingnya bagus ya. Hari ini tadi di Injil kita sama-sama sudah mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa terkenal. Perumpamaan dari Yesus tentang anak yang hilang. Si anak bungsu yang setelah minta harta berfoya-foya menghilang entah kemana. Dan ini memang terkenal, bahkan ada lagunya. Saya nggak mau nyanyi, suara saya jelek. Tetapi kisah ini bukan pertama-tama soal si anak bungsu. Kisah ini sejatinya adalah sebuah kisah tentang sosok bapak yang penuh kasih yang mencintai kita. Kalau kita lihat bersama-sama, tadi di awal dikisahkan si anak bungsu minta warisan, lalu berfoya-foya, lalu uangnya habis, balik lagi terus kemudian bapaknya memutuskan untuk menyambut, mencintai, merangkul dia dan bahkan mengangkat dia menjadi anaknya kembali. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya bapak itu. Di sini sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya, Yesus mau menunjukkan gambaran Allah kepada kita. Bagaimana Allah itu ya seperti sosok bapak yang baik hati mengasihani kita. Ia seperti sosok bapak yang tidak menghitung-hitung kesalahan kita, melainkan seorang bapak yang sungguh-sungguh menantikan kita pulang, kita mudik, kita kembali padanya. Bapak yang tidak ingin melihat kita sengsara, yang terpuruk karena dosa, tapi bapak yang ingin kita bahagia, kembali padanya dan bersukacita bersama. Well, soal bapak ini udah jelas, tetapi ada satu tokoh lagi yang menarik yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Tidak cuma si anak bungsu, si bapak, tetapi juga tadi kita mendengar bersama-sama ada satu tokoh di hampir ujung cerita ditunjukkan, yakni si anak sulung. Bagaimana ada si anak sulung yang ketika bersukacita merasa kesal melihat kok bapaknya justru memestakan anak
yang bungsu, yang hilang, yang kurang ngajar. Kok aku nggak dipestakan? Padahal si anak sulung sudah merasa aku sudah setia di rumah bapak, sudah bekerja keras, dan malah justru tidak pernah dipestakan. Justru si adikku ini yang luar biasa kurang ajar, yang sudah pergi kemana-mana, durhaka, dapat pesta besar. Tapi apa kata si bapak? Si bapak berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini kita mau ditunjukkan bagaimana mungkin kita juga pernah merasa seperti anak sulung ini. Kita merasa di hadapan Tuhan sudah berusaha luar biasa, bekerja banting tulang, belajar, atau mungkin berbakti, tidak pernah melanggar satupun 10 perintah Allah, tidak pernah mengejek-ngejek gereja, apalagi romo paroki, tidak pernah, kita lurus-lurus saja. Tapi apa? Tapi kita mungkin juga sering merasa iri. Kok ada saudaraku, tetanggaku, temanku yang jelas-jelas ini ya ampun dosanya parah banget gitu, tapi dia tetap diterima oleh Allah, malah beruntung sekali. Dia tobat ya, kemudian malah semakin luar biasa dapat berkah. Di sini kita mau ditunjukkan, meskipun kita merasa sudah berusaha hidup baik, setia pada Tuhan, kita kadang-kadang juga jatuh dalam sebuah dosa yang bernama iri hati. Tetapi kita juga diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah yang namanya pilih kasih. Tuhan selalu mencintai kita apa adanya, sama rasa, sama rata, atau lebih tepatnya sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Ia perhatian juga pada kita yang mungkin terlihat sudah berusaha dengan caranya sendiri. Tuhan mengajari kita bahwa kasih-Nya tidak terbatas, tidak dihitung berdasarkan apakah aku berprestasi, apakah aku suci, apakah aku gagal, apakah aku berdosa. Tidak, kasih-Nya adalah kasih yang cuma-cuma, yang diberikan kepada kita semua anak-anaknya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ya jangan takut untuk kalaupun kita sudah berdosa, untuk terus kembali pada Tuhan. Masa-masa Paskah ini adalah masa-masa yang luar biasa untuk kembali dalam pelukan gereja, pelukan Tuhan. Maka jangan ragu, kalau nanti ada waktunya untuk ya sakramen tobat, ya kita ikut untuk bertobat. Karena Bapa selalu menanti kita, bukan dengan hukuman, tetapi dengan pelukan yang penuh kasih. Kurang lebih itu pesannya, singkat, padat, dan jelas. Dan sebagai penutup atas renungan yang sudah saya bagikan tadi, saya punya satu pertanyaan lagi. Semoga kali ini bisa jawab ya. Kenapa setiap kali seorang romo Katolik itu homili di gereja, gerejanya selalu sepi, umatnya selalu sepi? Kenapa? Ini sepi nih juga nih. Nggak ada yang bisa jawab? Ya, soalnya kalau rame nanti lanjut part 2. Tapi tenang, homili ini tidak ada part 2-nya ya, kelamaan gitu. Yang ada adalah saya mengundang saudara-saudari yang terkasih semuanya untuk jangan ragu, kembali pada Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena kasih-Nya jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Dan itulah alasan kita hari ini bersuka cita. Mari bersama-sama kita hening sejenak, merenungkan kasih Allah yang luar biasa, dan mengundang kita untuk senantiasa bersuka cita karenanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,